Kalau Sri itu selamat mulya. Sri itu banyak rezeki. Kalau nikah jatuhnya Sri, ini dia nggak kekurangan sandang maupun pangan. Pati ini bisa cerai atau mati, bisa cerai hidup, bisa cerai mati. 35. Ini kemungkinan besar pasangan ini kemungkinan menjadi tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Sumadi. Saudaraku semua, ini kosong Sangyang Toyo Tangkeno Kinoyo Ngopo sudah kita jabarkan sebelumnya. Terus kemudian yang kedua ini awal dari bagaimana tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajali hingga sampai kepada insan. Nah, terus yang kedua kemarin itu jasmani, asal mula jasmani sudah kita terangkan, yaitu santan parane dumadi. Terus kemudian kematian yang bagaimana yang akan kita pilih. Kemarin malam Jumat kemarin sudah kita terangkan. Nah, sekarang kita membahas tentang kalau di Jawa disebutnya ilmu titen. Ilmu apa? Ilmu titen. Apa itu? Falak. Jadi tentang hari, tentang hitungan hari dan pasaran. Seperti request yang mau buka indra keenamnya atau yang orang biasa mau belajar jadi dukun bisa pakai ini. Mau belajar jadi ini kalau kejawen ya, mau belajar jadi kesepuhan, ini rumusnya macam-macam penjabaran tentang hitung-hitungan kejawen, semua pakai dasarnya ini, memakai dasar ini. Nanti mau nikah, mau misalnya mau bangun, mau nanam, mau sakit, ya rupa-rupanya ini semuanya ada nanti yang dipakai ini, gitu. Yang dipakai rumusnya ini, disebutnya apa? Ilmu klene kejawen atau petung. Klenek itu bukannya jelek, klenek itu jelimet. Tahu nggak jelimet? Jadi teliti, disebutnya teliti gitu. Tapi apapun judul, ini sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita zaman dahulu dengan melihat apa? Melihat ilmu falak, ilmu perbintangan dan juga ilmu titen. Tahu nggak ilmu titen? Belum. Pengamatan. Jadi mengamati. Misalnya ini yang kan ini udah ada umur semua ya, ada umur. Jadinya wah ini nih kalau makannya ngaco, ininya banyak, enggak lama dia sakit gitu kan. Namanya ilmu titen gitu. Jadi dipelajari kalau usia sudah sekian itu harusnya hati-hati pola makan. Kalau nggak hati-hati kemungkinan sakit tinggi. Nah, itulah ilmu titen. Terus dulu musim kemarau, musim hujan tanggal sekian. Nah, itu pakai ilmu titen. Kalau sekarang hujan salah mongso, jadi hujan tidak tepat pada waktunya. Jadi sudah nggak bisa diprediksi kayak dulu lagi. Apakah ini masih bisa relevan dipakai untuk zaman sekarang? Silahkan aja yang percaya masih pakai.
Yang nggak percaya ya namanya orang nggak percaya, gimana sih gitu. Orang tidak percaya. Bagi yang percaya, ilmu ini masih dipakai. Ini sekarang tentang hari, hitungan hari. Satu itu hari Minggu atau Ahad ya. Kan nomor satu kan Ahad. Hari Minggu itu hitungannya 5. Jadi Minggu itu punya petung, punya angka 5. Hari Senin 4, hari Selasa 3, hari Rabu 7, hari Kamis 8, hari Jumat 6, hari Sabtu tuh 7. Pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. 7 hari ini punya petung, punya angka masing-masing sudah baku. Diambil dari mana? Kan pertanyaan kalau orang sekarang kan kritis ya. Kok bisa muncul angka ini? Ini kalau orang Islam berijtihad. Ya, kalau orang Islam. Kalau orang kejawen ini tentu melihat perbintangan. Jadi kalau ditanya ini kok muncul ini dari perbintangan. Pakai ilmu teni. Gitu. Terus ini hari pasaran. Kalau di Jawa ini hari pasaran itu sangat penting. Karena ini bisa menimbulkan sisi-sisi tabiat. Ini mau bagaimana ini bisa berdasarkan hari pasaran antara hari dan pasarannya. Pasaran itu di dalam ilmu kejawen itu ada 5. Paing, pon, wage, kliwon, legi. Paing itu nilai tertinggi 9, pon 7, wage 4, kliwon 8, legi 5. Nah, kalau kita mau bikin rumus, ini bisa jadi rumus. Ini tanggal, hari, ini hitungan pasaran. Dijumlah. Misalnya 5, ini misalnya minggu paing berarti 5 tambah 9. Ini caranya ngitung. Jatuhnya 14. Misalnya saya Senin, saya kan Sabtu legi. Sabtu legi itu Sabtu 9, legi 5. Jadi hitungan saya berapa? Ya, saya itu Sabtu legi. Ini Sabtu mana? Sabtu 9, legi 5. Siapa yang bilang 14? Lagi leginya berapa? 5. Jadi 14. Hitungan 14 karena apa? 9 ditambah 5. Itu ciri khas tabiat saya nanti, keberuntungan dan lain-lain ini menurut hari dan pasaran. Caranya ngitung ini. Misalnya minggu paing ya, ini jumlahnya 14 karena 5 tambah 9 14. Terus yang kedua kok bisa ketemu jadi 12? Ini minggu, berarti minggu ditambahin pasangannya pon. Berarti 5 tambah 7 sama dengan 12. Minggu wage ketemunya 4 tambah 5 jadi 9. Terus minggu kliwon berarti 5 ditambah 8 jadinya 13. Terus minggu legi, minggu kliwon ya, minggu legi berarti 5 tambah 5 jadi 10. Cara ngitungnya begini. Ini cara ngitung. Nanti hitungan apapun itu berdasarkan ini. Kalau orang Jawa mau nikah, dihitung pasangannya harinya apa, pasangannya berapa, ditambah ini mau nikah. Misalnya mau nikah, ini rumusnya hanya ini. Sri Dono Loro Pati Lungguh. Jadi caranya ngitung antara pasangannya itu harinya apa dan pasarannya apa dihitung ditambah sama calon suaminya.
dia pasarannya apa, harinya apa, ditambahkan digandeng. Nanti ketemunya apa? Misalnya ketemu 16, ketemu 21, ketemu 26, 23, 26. Nah ini nanti dia akan dibagi sekian, akan timbulnya ini urutannya. Kalau Sri itu selamat mulyo, Sri itu banyak rezeki. Kalau nikah jatuhnya Sri, ini dia nggak kekurangan sandang maupun pangan. Jadi ibaratnya murah rezekinya. Kalau jatuh nikah antara pasangannya ini udah kita rumuskan nih. Jadi udah tinggal, oh aku tahu pasangku jumlahnya 17, jumlahnya 22. Ini sudah antara kedua belah pihak ya. Antara calonnya ini sudah sama calonnya. Soalnya kalau misalnya pasangan ini nggak ada yang sampai 2031, nggak ada. Nggak ada, pasti di bawahnya. Ini sudah ditambahkan sama calon pasangannya. Jadi ini kalau dana dono ya, nek wong Jawa jenenge dono. Dono itu ibaratnya sugih atau kaya. Kaya di sini nggak apa-apa. Kaya di sini berarti kecukupan segala-galanya. Gitu. Soalnya kaya itu sugih kalau orang Jawa. Jadi antara Sri dan Dana ini sama-sama banyak kelebihannya di bidang finansial, kerejekenan. Terus loro, nah ini biasanya sakit-sakitan. Ini pas jumlahnya yang segini. Tapi biasanya kalau orang Jawa jatuh kayak gini bisa disiasati kalau memang cintanya udah sama dia. Disebutnya pakai jalan ruwatan. Seperti waktu kita bantu doain yang proyek yang pinggir jalan tuh, yang saya datang, itu sebenarnya itu kan pas jatuhnya Sengkolo itu. Makanya kan agak ribut di dalamnya panas. Setelah ini kan ya alhamdulillah, walaupun bagaimanapun jalannya alhamdulillah itu pakai hitung-hitungan ini gitu. Itu antara lain gitu. Kan ada nanti tentang usaha, sebenarnya simpel-simpel, tapi kalau kita yakinin, jadi kalau nggak diyakinin ya enggak. Tapi kan kadang kalau ilmu langka ini, ilmu zaman dulu itu memang jarang orang pakai di zaman sekarang. Tapi kalau dipakai bagus. Soalnya orang sekarang nggak mau ribet, nggak mau repot lah gitu. Terus kalau sakit ini bisa juga sakit jasad maupun sakit kejiwaan. Jadi kalau pas jatuh sakit, jatuh loro ini, kalau bisa ya jangan diteruskan. Kalau tetap kadung udah cinta di luar. Makanya kadang kalau orang Jawa nanggap wayang, lakonnya ruwatan gitu. Terus nomor 4 nih pati. Pati ini bisa cerai atau mati. Bisa cerai hidup, bisa cerai mati. Ini makanya kadang nikah berkali-kali pas jatuhnya pasangannya ini. Makanya 2 kali 3 kali nikah kok mati. Nah kebetulan pas pasangannya ya mengacu kepada pati. Ada. Terus lungguh ini mulyo ini biasanya akan menjadi pejabat. Pokoknya disegani lah. Kalau disegani di tempat mereka berada atau di lingkungan wilayah mereka tinggal. Ini udah ada nih rumusnya. Ini jatuhnya antar pasangannya jadi 15, 20, 25, 30, 35. Ini kemungkinan besar pasangan ini kemungkinan menjadi tokoh masyarakat di pemerintahan maupun di wilayah masing-masing lah gitu. Kan soalnya beda kan, nggak semuanya harus di pemerintahan, tapi mereka itu punya kedudukan lungguh, punya posisi. Terus kalau bangunan, jadi cara ngitung ini aja, misalnya segini dibagi ini jatuhnya
Lah apa? Nah itulah jadinya. Hitung-hitungannya seperti itu. Terus bangunan, kalau mau bangun, nah ini bisa nih Pak Wahyu, kalau dia bagian bangun. Kalau pakai ini kemungkinan banyak bagusnya, banyak manjurnya. Ini tentang orang pemborong apa segala macam tuh. Kalau orang Jawa ini dia masih pakai ini. Jangan diambil nih kalau kental ini, karena walaupun dia nggak ada masalah, cuman jadi pembicaraan. Kalau bagus jadi pembicaraan, kalau jelek pun jadi pembicaraan. Terus yoso, ini yoso ini sama juga ini soro. Soro itu sengsara. Jadi yang tinggal di rumah itu bermasalah aja.